Setahu saya, Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria tuh. Yang menyembah Bunda Maria adalah bidat Mariamisme atau bidat Mariamah yang tumbuh subur di Mekah pada tahun 350 Masehi sampai 450 Masehi sebelum kelahiran Islam. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau membahas seorang ustadz. Ini ustadz yang sangat terkenal dan fenomenal ya, namanya Ustadz Maher. Masih ingat kan? Jadi, ustadz ini dalam ceramahnya itu menjelaskan sejarah Protestan. Dan bagi saya itu lucu karena penjelasannya itu sangat ngaco sekali dan menyimpang dari sejarah yang sebenarnya. Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Baru tahu kalian kan? Hah? Udah tahu kan? Aku orang Batak. Tidak tahu kenapa ya, setiap kali ada orang-orang atau ustadz-ustadz dari sebelah ini yang menjelaskan kekristenan, saya itu ketawa, tapi ketawanya itu ya pengen kayak ketawa sinis gitu loh. Karena mereka ini dengan pedenya menjelaskan sejarah kekristenan, padahal mereka tidak tahu sejarah kekristenan. Yang lebih miris lagi itu adalah mereka yang mendengarkan. Mereka dengan senangnya ketawa-ketawa mendengarkan ceramah orang-orang model begini ya. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang disesatkan oleh ustadz-ustadz ini. Nah, kembali ke ceramah Ustadz Maher tadi yang mengatakan bahwa Protestan itu berasal dari orang-orang yang protes kepada orang Katolik yang menyembah Bunda Maria. Nah, setahu saya Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria tuh. Yang menyembah Bunda Maria adalah bidat Mariamisme atau bidat Mariamah yang tumbuh subur di Mekah pada tahun 350 Masehi sampai 450 Masehi sebelum kelahiran Islam. Jadi, bidat Mariamah ini adalah bidat yang mengatakan bahwa Bunda Maria adalah Dewi atau Allah lain selain Tritunggal. Nah, pemahaman bidat Mariamah inilah yang akhirnya dipercayai, diyakini oleh orang-orang Arab sampai saat ini. Menurut mereka, Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Bunda Maria. Dan saya yakin apa yang dikutip di dalam kitab suci mereka juga dari bidat Mariamah ini. Nah, lalu apa itu Protestan? Bagaimana sejarahnya? Begini sejarah Protestan yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ketika saya mengomentari Ustadz Haikal. Pada tahun 1517 atau 1517, ada seorang yang bernama Martin Luther. Dan dia ini adalah seorang imam dan juga profesor di Wittenberg. Dia adalah orang yang paling tidak setuju dengan adanya penjualan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Yaitu surat yang dapat dibeli untuk mengampuni dosa-dosa orang mati atau keluarga yang sudah meninggal. Jadi supaya mereka terhindar dari penyucian api neraka, mereka bisa lepas dari penyucian api neraka dengan cara membeli surat pengampunan dosa atau indulgensi. Nah, waktu itu menjadi rusuh sekali atas apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma. Dan ini adalah masa-masa kelamnya gereja. Dan harus diakui memang bahwa gereja juga pernah melalui masa-masa ini. Dan tidak bisa kita pungkiri. Dan tidak hanya itu, gereja memang dipenuhi dengan korupsi dan penjualan jabatan di dalam gereja untuk kepentingan tertentu. Dan dari sinilah kegelisahan hati Martin Luther yang akhirnya dia sangat menentang dengan keras penjualan surat indulgensi ini. Karena keselamatan tidak dapat dibeli, tidak dapat dilakukan oleh perbuatan baik, tetapi keselamatan
hanya diberikan cuma-cuma oleh Allah dan keselamatan hanya didapatkan melalui iman. Dan Martin Luther menempelkan 90 dalilnya di pintu gereja Wittenberg. Di sana semua orang bisa membacanya karena pada waktu itu pintu gereja dipakai sebagai papan pengumuman. Dan apa yang dilakukan oleh Martin Luther ini mendapat perlawanan keras dari gereja. Dan dia ditentang, dikucilkan, dan semua tulisan-tulisannya dilarang untuk beredar. Dan demi keselamatannya akhirnya Martin Luther diasingkan atau diselamatkan dan dia dibawa bersembunyi di benteng Wartburg di Jerman. Dan di sanalah Martin Luther bisa melanjutkan semua tulisan-tulisannya dan menerjemahkan perjanjian baru dalam bahasa Jerman. Karena pada waktu itu semua Alkitab yang ada hanya berbahasa Latin dan hanya dimengerti oleh para pemuka agama saja. Dan jemaat tidak bisa membacanya. Dan setelah itu reformasi gereja terus berlanjut dan pada tahun 1523 terjadi reformasi di Swiss oleh seorang yang bernama Zwingli dan pada tahun 1536 terjadi reformasi di Jenewa oleh seorang yang bernama Johannes Calvin. Jadi inilah cerita terbentuknya gereja Protestan karena waktu itu semuanya masih di dalam naungan Roma Katolik atau Katolik Roma. Dan setelah itu gereja terpecah dan ada Katolik Roma dan adalah Protestan. Sekali lagi, Protestan ada bukan karena protes, tapi Protestan itu berasal dari kata protestamentum yang artinya kembali kepada ajaran yang alkitabiah. Sekian dari saya supaya kita semuanya paham sejarah gereja dan tidak mudah disesatkan oleh orang yang ngaku-ngakunya ustadz padahal tidak tahu apa-apa. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.